Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Faidi, dosen sejarah Islam IAIN Salatiga. Kali ini kita akan berbicara tentang teori dan metodologi sejarah. Kebetulan pada semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah teori dan metodologi sejarah di beberapa kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Tentu ini sangat berfungsi untuk memberikan wawasan yang luas tentang berbagai pendekatan, tentang berbagai teori, dan juga terkait tentang berbagai macam kategori sejarah, kategori kajian sejarah. Sebelum itu, marilah kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, agar kita bisa menikmati mata kuliah online ini secara maksimal. Sebab tanpa kesehatan kita tidak akan mungkin bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya, termasuk aktivitas perkuliahan online. Meskipun teman-teman tidak, mobilitas teman-teman itu terkurangi, pulang pergi ke kampus ini tidak usah lagi pulang pergi ke kampus, tinggal duduk di ruangan menikmati materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen. Tetapi tetap dalam konteks itu teman-teman butuh kesehatan, kita semua juga butuh kesehatan untuk bisa memaksimalkan sistem pembelajaran di era pandemi semacam ini. Baik, kali ini saya akan share, kalau kita berbicara tentang ruang lingkup teori dan metodologi sejarah, saya akan share di sini silabi yang akan menjadi panduan kita untuk selama satu semester ke depan. Dan inilah yang akan menjadi panduan belajar kita selama satu semester ke depan. Teori dan metodologi sejarah. Tentu mata kuliah ini diambil untuk memberikan pembekalan terhadap mahasiswa tentang berbagai macam kajian sejarah. Ya, di sini ada beberapa topik inti yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Ya, pertemuan pertama seperti yang sedang berlangsung sekarang itu mengenai ruang lingkup teori dan metodologi sejarah. Tentu nanti kita akan banyak memperluas lagi tentang interpretasi, terus juga eksplanasi sejarah dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan berbicara lebih banyak tentang teori, tetapi konteksnya tentu hal itu sudah banyak dibahas oleh teman-teman, misalnya teori dan metode penelitian secara umum, terus juga MPS, metode penelitian sejarah, dan lain sebagainya. Tetapi khusus kali ini kita akan berbicara tentang teori dan metodologi sejarah, berbicara tentang tipologi dalam penelitian sejarah atau kajian sejarah. Oke. Pada pertemuan kedua, kita akan berbicara tentang arti penting teori dan pendekatan dalam penelitian sejarah. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk memperoleh bangunan sejarah yang otoritatif, yang
otoritatif, dan juga objektif. Artinya seperangkat metode dan teori dalam kajian sejarah itu akan menentukan kadar objektivitas dan otoritatifnya kajian yang kita tawarkan. Itu bisa dilihat dari kerangka teori dan metode metode yang kita gunakan. Tetapi tentu itu tidak menjadi hal yang utama, ya, tidak menjadi instrumen utama ataupun yang menjadi hal utama penilaian kita terhadap sejarah itu sendiri. Begini, kalau di dunia praktis, di dunia akademis, saya sering kali menemui berbagai gejala, ya, yang ketika kita terlalu mendalami teori dan metodologi, maka kita akan hilang, kita akan sedikit abai terhadap substansi dari sejarah itu sendiri. Sebaliknya, orang yang terlalu fokus pada substansi nilai sejarah itu sendiri nanti akan terletur di wilayah metodologi. Dan memang yang paling baik itu di mana keduanya itu didudukan secara proporsional. Kita butuh pisau analisis, kita butuh metode untuk mencapai pemahaman sejarah yang komprehensif, yang objektif, dan juga otoritatif. Itu tadi. Nah, kembali, tetapi jangan sampai lupa bahwa kita belajar sejarah itu adalah untuk memperoleh pemahaman, untuk yang paling dasar dari tujuan belajar sejarah itu untuk memperoleh konstruksi historis yang dimana konstruksi itu akan memberikan satu bentuk pemahaman terhadap kita. Lalu pada level selanjutnya, bagaimana konstruksi pemahaman itu bisa berdampak langsung terhadap konstruksi pengetahuan kita. Dan konstruksi pengetahuan itu sendiri akan berdampak langsung pada perilaku kita, pada akhlak kita, pada etika kita, dan pada pola pikir kita dalam menghadapi realitas kehidupan. Ya. Nah, tetapi banyak orang yang kemudian lupa akan lingkaran dinamika kognitif dari lingkaran dinamika pengetahuan dalam diri manusia. Bahwa tujuan sejatinya kita belajar sejarah itu adalah memberikan efek, memberikan dampak positif terhadap diri kita. Dalam konteks itulah kenapa kemudian nanti akan saya dudukan bahwa bagaimana arti penting dan teori dan pendekatan dalam penelitian sejarah. Ini penting. Sama halnya juga kalau kita yang penting kita mendapat maknanya, tidak semacam itu. Karena makna inilah yang akan menentukan bagaimana kita pola pikir kita. Semakin subjektif, ya, kalau dalam memahami sejarah, semakin subjektif kita memahami sejarah, maka semakin jauh kita itu akan menggapai kebenaran sejarah. Dalam konteks inilah, kalau kita semakin jauh dengan kebenaran sejarah, maka kita akan semakin desorientasi dalam cara berpikir kita. Dan ini seringkali terjadi terhadap orang-orang yang cenderung memikirkan menelusuri sejarah secara tekstual tanpa pendekatan pengkajian sejarah secara komprehensif, multidisipliner, dan lain sebagainya. Tentu ini tidak ingin kita terjadi pada kita. Maka dari itu, teori dan metodologi sejarah pada satu sisi, dan juga jangan sampai lupa substansi pembelajaran sejarah itu. Ini yang paling penting. Karena terutama yang sering kita dengar bahwa nasionalisme dan lain sebagainya, kecintaan terhadap tanah air itu dibangun berdasarkan pengetahuan historis yang komprehensif.
semakin komprehensif dia memiliki wawasan sejarahnya, maka nasionalismenya akan semakin. Tetapi kalau kita tidak mempelajari sejarah, kita termasuk generasi yang buta sejarah, maka jangan pernah tersinggung jika kita dianggap orang-orang yang tidak bercerabut dari bangsanya sendiri, bercerabut dari kebudayaannya sendiri, dan lain sebagainya. Oke, terus pada pertemuan selanjutnya, nanti ini kan masih 10 materi, nanti kita akan berbicara banyak hal tentang sampai ada 14 materi, nanti akan saya masukkan misalnya nanti teori interpretasi sejarah, eksplanasi sejarah, kebenaran sejarah, dan lain sebagainya. Kita akan lebih banyak berbicara mengkaji secara teoritis. Selain itu tadi membekali teman-teman, tentu mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswa mampu berpikir kritis, terutama dalam mengkaji sejarah. Dan ini modal utama kita agar kita bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang sejarah. Kalau kita tidak pernah berpikir kritis terhadap data dan sumber di lapangan, maka kita seakan-akan buta terhadap realitas-realitas terkecil dalam sejarah itu sendiri. Gitu. Jadi terus pada pertemuan ketiga kita akan berbicara ketiga, keempat sampai pertemuan 10, pertemuan 9 kita akan berbicara berbagai macam tipologi kajian sejarah atau pendekatan, berbagai macam pendekatan dalam pengkajian sejarah. Ada yang kita sebut sejarah politik, ada sejarah sosial ekonomi, sejarah kebudayaan atau peradaban, sejarah intelektual, sejarah agama, sejarah wanita, sejarah biografi. Tentu seakan-akan ini sangat dikotomik ya, padahal tidak sebenarnya. Artinya yang namanya pendekatan itu adalah bisa dimaknai sebuah penekanan. Kalau kita berbicara sejarah politik, maka titik tekan utamanya adalah politik. Dalam konteks politik, perspektif politik. Meski dalam praktiknya bahwa bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa terlepas dari beberapa unsur lainnya. Meskipun kita menulis sejarah politik, tidak boleh kita meninggalkan aspek agamanya, aspek sosial ekonominya, kebudayaannya, dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini, sebenarnya pendekatan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, peradaban, agama, wanita, biografi, dan lain sebagainya, ini sebagai sebuah pendekatan atau penekanan. Ya. Sama halnya juga, misalnya nanti kita menggunakan teori Marx yang mengatakan bahwa setiap segala sesuatu itu dikendalikan oleh kepentingan materi. Bahwa kita kuliah, saya ngajar, dan lain sebagainya itu hanya untuk kepentingan materi. Bahkan kita sholat pun itu untuk kepentingan materialistis. Misalnya menurut Marx. Apakah itu bisa berlaku mutlak? Tidak. Itu hanya penekanan pada aspek-aspek tertentu. Tidak mungkin semua orang itu sepenuhnya membangun peradaban dari dulu sampai sekarang itu hanya berlandaskan kepentingan materi. Bahkan juga banyak yang membangun peradaban demi dengan rohani. Tokoh-tokoh sufi misalnya, tokoh-tokoh tarekat dan lain sebagainya. Jadi inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kita akan mempelajari, kita akan berkelana ya, menjelajahi berbagai macam tipologi, berbagai macam bentuk, berbagai macam pendekatan dalam kajian sejarah peradaban Islam khususnya. Mungkin demikian materi pengantar pada mata kuliah teori dan metodologi sejarah. Mudah-mudahan kita selama 1 semester ke depan kita akan senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan daring ini secara maksimal. Iya, kedua, perlu saya sampaikan juga bahwa sebagian besar sistem pembelajaran yang saya lakukan di kelas-kelas saya, baik kelas
kelas teori dan metodologi secara kelas A maupun kelas B, maupun di mata kuliah yang lainnya, itu adalah mandiri semi terkendali. Jadi saya pendekatannya itu akan lebih banyak lebih banyak mengajak teman-teman untuk belajar secara mandiri. Artinya apa? Saya hanya memberikan pemicu dan teman-teman diminta mengembangkan dengan menelusurinya secara mandiri. Dan bahkan sistem perkuliahan saya itu tidak terikat sama jadwal kuliah, tidak terikat sama waktu. Misalnya, ini juga menghargai teman-teman yang saya yakin dan saya selalu positive thinking bahwa teman-teman itu tidak sepenuhnya ketika misalnya teman-teman saya anggap di luar sana teman-teman itu juga lebih sibuk dan memiliki kegiatan yang cukup padat, entah itu kegiatan sosial maupun kegiatan individual dan lain sebagainya. Tetapi saya selalu positive thinking bahwa apapun yang teman-teman lakukan di luar sana, insya Allah itu mudah-mudahan buahnya tetap buah. Terus itu yang jadi teman-teman tidak saya tidak perlu juga nge-share materi sesuai dengan jadwal. Tidak. Kalau misalnya materi sudah selesai akan saya upload di channel YouTube saya. Dan silahkan teman-teman bisa menontonnya entah 1 kali, 2 kali, terserah teman-teman sampai paham dan lain sebagainya. Yang penting sistem absennya tetap saya akan memberikan tugas cukup dengan memberikan resume pada kolom komentar. Silahkan komen nama, NIM dan juga kesimpulan atau pemahaman teman-teman tentang materi yang saya sampaikan dalam setiap minggunya, dalam setiap konten yang saya share nanti. Jadi sederhana dan nggak usah berpikir masalah nilai. Selalu dari dulu itu nilai saya selalu tekankan ke mahasiswa, ingat kalian kuliah di kelas saya itu jangan sampai bertujuan hanya untuk mendapatkan nilai. Kalau teman-teman hanya untuk berkuliah hanya untuk mendapatkan nilai, udah nggak usah ikut aja selanjutnya. Mending nggak usah ikut kuliah, wes tak kayak nilai. Ya, wes tak kayak nilai. Tapi ya terserah. Tetapi tentu itu akan manfaat dan lain sebagainya itu akan dipetik oleh pelakunya. Jadi sangat terbuka saja. Kalau saya itu selalu menekankan mahasiswa itu untuk berpikir jujur dan terbuka. Kalau kalian hanya mengejar nilai di kelas saya, udah mending kalian nggak usah kuliah. Apain kalian capek-capek kuliah dan pada akhirnya tujuan hanyalah nilai. Itu sesuatu yang sangat sia-sia dan itu membuang banyak hal, membuang banyak waktu. Kalau cuma nilai, butuh nilai, saya kasih langsung A, kalau perlu saya kasih A. Tetapi ingat, nilai kognitif dan nilai lainnya yang lebih substansial kalian tidak akan pernah dapatkan. Kalau kalian tidak memperbaiki niat bahwa kalian kuliah itu adalah untuk mencari, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga mencari barokah. Tentunya barokah ilmu, sehingga cahaya ilmu itu bisa menyebar dalam diri kita dan dalam setiap sisi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.